Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Dalam Cerita. Untuk kisah kali ini ada cerita yang penuh ketegangan dari tulisannya Miasan. Judulnya Rumah di Ujung Gang, Ketika Nyawa Tinggal Satu Sentakan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Pintu rumah tua di ujung gang tertutup keras. Bunyi dentumannya memantul di antara tembok-tembok rapuh yang retak. "Tolong, jangan!" bisik Dinda. Suaranya tersengal. Tiba-tiba tangan kasar menutup mulutnya dengan kain lap. Itu Maira. Matanya kosong, dingin, tanpa emosi. "Diam," tegasnya. Di belakang Maira, Fanya dan Keisha menyeret tubuh Dinda ke sudut rumah yang remang. "Siapa kamu sampai berani melawan kami?" desis Fanya sambil mencengkram lengan Dinda lebih kuat. Nafas Dinda tersengal di balik kain lap. Matanya menatap pintu yang terkunci rapat. "Pak Rudi, ayahku. Dia kepala tukang kebun di kompleks ini. Pasti akan mencari kalau aku hilang." Gumam Dinda panik. Maira mendekat. Wajahnya lebih dingin dari malam yang membeku. "Dan ayah Fanya polisi. Kalau kami bilang kamu menyontek, siapa yang percaya anak dari keluarga sederhana seperti kamu?" Keisha menatap dengan tatapan puas. "Ayahku punya rumah mewah di sini. Kalau perlu bisa membeli seluruh rumah di ujung gang ini." Dinda merinding. Sendirian di hadapan 3 gadis itu, dia tahu hidupnya berada di ujung bahaya. Suara mesin cuci tua berderak di ruang belakang terdengar menakutkan. "Masukkan dia," bisik Maira. Tubuh Dinda diangkat paksa, kaki-kakinya melayang dari lantai dingin. "Kalau kamu diam mungkin tidak lama. Kalau teriak bisa menyesal seumur hidup," bisik Keisha di telinga Dinda. Mesin cuci tua terbuka, tabung logamnya menunggu korban. Dinda meronta, tapi 3 lawannya terlalu kuat. Teriakannya tertelan oleh suara putaran mesin. "Kalau kami bilang ini bunuh diri, siapa yang akan tahu?" Maira menyeringai. "Tidak ada yang peduli pada anak seperti kamu," tambah Fanya. Dinda mencoba melawan, tapi tubuhnya mulai lemas. Tubuhnya diguncang, napasnya tersengal, dan perlahan penglihatannya kabur. Suara mesin cuci berputar menelan segala keberaniannya. 1 jam kemudian, ketiga gadis itu menyeret tubuh Dinda ke balkon lantai atas rumah. Tidak ada saksi, hanya kegelapan malam. Mereka meletakkan tubuh Dinda sedemikian rupa agar terlihat seperti kecelakaan. "Pastikan tidak ada sidik jari di bajunya," kata Fanya. Keisha memeriksa pakaian. Maira mengetik pesan singkat di ponselnya. Dinda terlihat murung, pergi sendiri ke ujung gang tadi sore. Dengan puas mereka menonton tubuh Dinda jatuh dari balkon. Kemudian masing-masing berpisah, meninggalkan rumah tua yang sunyi. Di dalam ruang mesin cuci, selembar kain lap tergeletak, basah dan bercak darah samar terlihat. Angin malam menyelinap melalui ventilasi, menggerakkan kain lap seakan membawa nafas terakhir Dinda. Pukul 09.30 teriakan memecah keheningan kompleks. Pak Rudi berlari ke halaman belakang, menemukan Dinda tergeletak tak bergerak, mata terbuka menatap langit gelap, darah merembes dari kepala bagian belakang. Dalam hitungan menit, rumah di ujung gang itu dipenuhi siren ambulans dan polisi. Para tetangga berbisik penuh keprihatinan. "Anak yang pendiam, pintar, tapi kenapa ini terjadi?" ujar salah satu tetangga. Pak Rudi, ayah Dinda, pucat dan gemetar melihat putrinya. Tidak mungkin dia bunuh diri. Dinda anak yang kuat, penuh cita-cita. Namun laporan resmi polisi menyebutkan ini kemungkinan bunuh diri akibat tekanan hidup. Keluarga Maira yang berpengaruh dan status Fanya sebagai putri polisi membuat kasus itu cepat ditutup. Beberapa hari setelah pemakaman sederhana, rumah Pak Rudi terasa hampa. Tetangga datang tapi hanya berbisik-bisik. Di sekolah, suasana kembali normal. Murid-murid tertawa dan bercengkerama, seolah tragedi itu tidak pernah terjadi. Tapi malam itu Maira, Fanya, dan Keisha menerima pesan misterius. "Aku masih di mesin cuci, dingin sekali, tolong." Pesan itu membuat ketiganya panik. Awalnya mereka mengira hanya lelucon teman, tapi pesan terus berdatangan. Foto-foto Dinda saat disiksa, saat dimasukkan ke mesin cuci, hingga jatuh dari balkon muncul di ponsel mereka. Mereka ketakutan. Tidak ada yang mengaku mengambil foto itu, tapi kebenaran mulai menghantui mereka. Pak Rudi tidak tidur malam itu. Ia menatap kotak berisi barang-barang Dinda dari sekolah.
Di dasar kotak, sebuah kancing seragam sobek menempel benang putih, benang dari kain lap yang digunakan untuk membekap Dinda. "Hari ini aku akan ke polisi," gumam Pak Rudi sambil menggenggam kancing itu erat. Bukti fisik itu berbeda dari laporan resmi sekolah. Dinda tidak bunuh diri, dia dibunuh di rumah mewah Maira. Keesokan harinya Mas Agus, teknisi sekolah, menyalin rekaman CCTV lama. Di layar buram, terlihat jelas Maira, Fanya, dan Keisha menyeret Dinda ke ruang mesin cuci. Meskipun kualitas video buruk, pola gerakan dan pakaian cukup jelas untuk membuktikan kejahatan. Pak Rudi bergegas ke kantor polisi dengan bukti tambahan. Namun petugas yang menangani kasus itu ragu. "Pak, bukti fisik dan CCTV ini sudah lama, tapi hasil otopsi tidak menunjukkan kekerasan." Pak Rudi tetap tegas. "Anak saya tidak bunuh diri. Ini pembunuhan. Lihat ini." Sementara itu Maira, Fanya, dan Keisha di rumah masing-masing mulai merasakan ketakutan nyata. Ponsel mereka terus berdering. Pesan dari nomor tidak dikenal. "Aku tahu kalian melakukan ini. Aku akan menjemputmu." Suara Dinda seolah hidup kembali, menghantui ketiganya. Lampu berkedip. Bayangan Dinda muncul dalam mimpi mereka, dengan mata kosong dan pakaian basah. Ketiganya mulai gelisah. Tidak ada yang berani keluar rumah di malam hari. Maira memutuskan untuk menghadapi pesan itu sendiri. Malam itu, ia pergi ke rumah tua di ujung gang. Ruangan mesin cuci gelap, pintu terbuka sedikit seakan menunggu. Maira masuk dengan senter di tangan, detak jantungnya kencang. Di atas mesin cuci ia menemukan ponsel yang menampilkan foto-foto Dinda. Mesin cuci tiba-tiba menyala sendiri, tabung berputar perlahan mengeluarkan suara berderit menyeramkan. Pintu menutup sendiri, lampu berkedip. "Dinda," Maira berbisik ketakutan. Bayangan basah dengan mata kosong berdiri di sudut ruangan. Suara dingin menghujam. "Kamu menyesal membunuhku?" Maira jatuh tersungkur, menangis. Bayangan itu melangkah mendekat, tapi tiba-tiba menghilang. Lampu kembali menyala, ruang mesin cuci hening. Hanya terdengar dengungan samar dari pompa air yang lama tak diperiksa. Maira terdiam, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Tangisannya pecah di antara keheningan, seolah dunia di sekitarnya runtuh bersamaan dengan rasa bersalah yang menumpuk di dadanya. Ia menunduk menatap lantai yang basah karena cipratan air dari ember yang terjatuh. Tangannya gemetar saat ia mencoba merapikan rambut yang menempel basah di wajahnya. Bayangan itu, sesosok gelap, tinggi, tak berbentuk jelas, telah muncul lagi, mengintai dengan tatapan yang tak bisa ia pahami. Maira merasa seperti dunia dan waktu berhenti. Hanya ada rasa takut yang mencekam di rongga dadanya. Langkah-langkahnya terdengar sendiri. Tetapi ia yakin tidak ada siapapun di sana. Setiap sudut ruangan tampak berubah, dinding seolah memendek, cahaya lampu berkedip-kedip, dan bayangan itu kembali muncul di pojok mata, selalu menempel. Tapi begitu ia menatap langsung, ia lenyap. Maira tersungkur ke lantai, menundukkan kepala, dan air mata menetes tanpa henti. Suara tangisnya bergema di ruang kosong, bercampur dengan bunyi tetesan air dari pipa tua yang bocor. Ia merasakan jantungnya berdegup cepat dan napasnya tercekat, seolah ada sesuatu yang menekannya dari dalam. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari sudut ruangan, hampir tak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Maira berdiri. "Mengapa?" Suara itu serak, lembut, tapi penuh kesedihan. Maira menoleh, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan yang bergerak perlahan di tembok, bentuknya tak tetap, seolah menari di antara cahaya lampu yang berkelip. Ia berdiri, menempelkan punggung ke dinding, mencoba menenangkan diri. Ini cuman halusinasi, gumamnya sendiri. Tapi kata-kata itu terdengar hampa, tidak meyakinkan. Bayangan itu kembali mendekat, kali ini lebih jelas, seolah udara di sekitarnya menjadi dingin dan berat. Maira merasakan hawa yang menusuk kulitnya, membuat tangannya membeku di udara. Lampu ruang mesin cuci kembali berkedip, sesaat redup lalu menyala terang. Bayangan itu menghilang seketika. Keheningan kembali menutupi ruangan. Maira menunduk, tubuhnya gemetar, dan ia menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar rasa takut atau penyesalan. Ini adalah suatu kekuatan yang tidak bisa ia pahami.
sesuatu yang menuntutnya untuk menghadapi semua dosa dan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Ia menatap lantai, melihat genangan air yang memantulkan cahaya lampu. Refleksi itu terlihat berbeda, bukan hanya bayangan dirinya, tapi bayangan seseorang yang lain. Sosok itu tampak samar, berdiri di belakangnya, tanpa wajah, namun aura kesedihan dan kemarahan yang terpancar membuat Maira nyaris pingsan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Di luar, angin malam masuk melalui celah jendela, membawa aroma yang aneh, perpaduan parfum dan tanah basah. Setiap kali Maira menghirup udara itu, ia merasakan tubuhnya melemah, seolah setiap tarikan napas membawa kenangan yang tak ingin ia hadapi. Ia teringat Dinda, gadis yang tak bersalah, dan rasa bersalahnya sendiri semakin menghantui. Maira berlutut, menutup wajahnya dengan tangan, dan air mata mengalir deras. Bayangan itu muncul lagi, kali ini di tengah ruangan, lebih jelas dari sebelumnya. Sosok tinggi itu berdiri diam, tanpa bergerak, tapi matanya, atau setidaknya tempat mata seharusnya, menatap Maira dengan intensitas yang menusuk hati. Ia mendengar suara bisikan lembut tapi menusuk. Kau tahu apa yang telah kau lakukan, tapi apakah kau siap menghadapi konsekuensinya? Tubuh Maira menggigil hebat. Ia mencoba bergerak tapi seolah kakinya menempel di lantai. Lampu-lampu ruang mesin cuci kembali berkedip, memancarkan cahaya merah sesaat, lalu kembali putih. Setiap kedipan membawa bayangan baru, setiap bayangan seolah mengingatkan Maira akan tindakan masa lalunya. Setiap langkah yang membahayakan Dinda, setiap kebohongan yang menumpuk, setiap detik yang kini tak bisa diulang. Waktu terasa melambat. Detak jantung Maira terdengar jelas, setiap detak seperti lonceng pengingat bahwa hukuman di luar penjara hanyalah permulaan. Ia sadar, ini bukan sekadar penyesalan biasa. Ini adalah hadirnya konsekuensi yang tak terlihat, yang lebih kejam daripada hukum manusia. Bayangan itu bergerak perlahan ke arahnya. Maira menutup mata berusaha melindungi diri, tapi saat ia membuka mata kembali, sosok itu tidak ada di depannya. Ia hanya melihat lantai basah yang memantulkan cahaya lampu. Suara mesin cuci berhenti berdengung, dan keheningan menjadi begitu pekat hingga Maira merasa suaranya sendiri akan memecah kesunyian itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah lain, lebih ringan, lebih cepat, seperti berlari di sepanjang koridor rumah tua itu. Maira menoleh, tetapi lorong tampak kosong. Ia merasakan hawa dingin menyapu punggungnya. Napasnya tercekat. Bayangan itu muncul lagi, kali ini dari arah pintu lorong, lebih dekat. Dan kali ini, terdengar suara tangisan kecil, lembut, hampir memanggil namanya. Suara itu begitu familiar, begitu memilukan. Maira menjerit, tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tahu tidak ada yang benar-benar berada di sana. Hanya bayangan, hanya kenangan, dan rasa bersalah yang tidak akan pernah pergi. Ia terduduk di lantai menundukkan kepala, dan hanya bisa menangis menjerit dalam keheningan. Setiap tetes air mata adalah pengakuan dosa. Setiap napas berat adalah pengakuan bahwa ia tidak bisa menghapus masa lalu. Dan di situ, di ruang mesin cuci yang hening itu, Maira menyadari satu hal. Hukuman manusia hanyalah awal. Yang sebenarnya menuntutnya adalah bayangan-bayangan masa lalu yang tak pernah bisa ia tinggalkan. Oke teman-teman, itu tadi kisah horor Rumah di Ujung Gang. Ketika nyawa tinggal satu sentakan. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor berikutnya.